Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersatu hati berdoa. Tuhan, ajar kami Tuhan, berbicaralah pakailah di bibir hamba-Mu Tuhan, sampai kami menjadi isi hati-Mu. Ubahkan kami menjadi pribadi yang lebih maksimal di dalam Kristus. In Jesus name we pray, Amen. Wahyu 3 ayat 3, jadi ingatlah kembali akan apa yang sudah diajarkan kepadamu dahulu dan apa yang sudah kalian dengar. Jalankanlah itu dan bertobatlah dari dosa-dosamu. Kalau kalian tidak bangun, aku akan datang kepadamu seperti pencuri dan kalian tidak akan tahu kapan saatnya aku datang. Ingatlah kembali firman Tuhan yang kita dengar, jalankanlah itu dan bertobatlah. Tuhan Yesus datang segera, secara tiba-tiba di waktu yang tidak disangka-sangka. Apakah saudara sudah siap untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali? Ingatlah kembali firman Tuhan yang kita dengar. Kita bisa mengingat kembali firman Tuhan kalau kita dengar. Kalau kita udah mulai malas nggak beribadah online, banyak alasan, ya sebetulnya nggak ada firman Tuhan yang bisa kita ingat kalau saudara tidak memberi waktu supaya firman Tuhan itu bisa ditabur pada awalnya. Jadi bagaimana supaya bisa mengingat kembali firman Tuhan yang kita dengar? Ya pastikan kita disiplin dengarkan firman Tuhan secara teratur. Jangan banyak alasan atau alasan online nggak suka, enakan onsite. Loh, ibadah itu kan untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyenangkan diri kita. Bukan kita yang sedang disembah, tetapi Tuhan. Jadi, ya marilah kita beribadah kepada Tuhan, bukan self-worship, bukan kenyamanan kita yang sedang disembah. Tanggal 26 Februari 1993, ada sebuah bom yang dahsyat meledak di parkiran bawah tanah World Trade Center di New York. Bom itu menewaskan 6 orang dan melukai lebih dari 1.000 orang. Peristiwa itu mendorong dilakukannya penyelidikan dan penangkapan terhadap banyak orang. Namun, hanya sedikit penegak hukum yang mengenali kejadian itu sebagai bagian dari rencana teroris internasional. Nah, saat menara World Trade Center itu dihancurkan teroris pada tahun 2001, pejabat tinggi Departemen Kepolisian namanya Raymond Kelly ingat serangan pertama masa yang silam itu, dan dia ngomong hal itu seharusnya menjadi seruan untuk waspada bagi Amerika. Mereka menyesal, andai aja mereka bisa lebih waspada, bisa lebih berjaga-jaga. Nah, ayat firman Tuhan di atas tadi, Tuhan menegur jemaat di Sardis bahwa meski mereka memiliki reputasi yang baik, tetapi sebenarnya iman mereka mati. Tuhan mengajak mereka untuk lebih berjaga-jaga. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Jadi ingatlah kembali akan apa yang sudah diajarkan kepadamu dahulu dan apa yang sudah kalian dengar. Jalankanlah itu dan bertobatlah dari dosa-dosamu. Tiap orang percaya dipanggil Tuhan untuk lebih berjaga-jaga. Bukannya santai-santai, terlena dengan kenikmatan dunia, disibukkan dengan hobi, rencana, harapan, atau mungkin liburan. Mari jangan biarkan semangat pertobatan kita padam. Mari jaga api kerohanian kita. Mari jangan biarkan api saudara menjadi dingin. Revelation 3 verse 3, go back to what you heard and believe at first. Hold to it firmly. Repent and turn to me again. If you don't wake up, I will come to you suddenly, as unexpected as a thief. Mari go back and turn to God. Mungkin dulu saudara pernah percaya penuh kepada Tuhan pada awalnya. Lalu ketika mengalami banyak sekali hal-hal, saudara mulai goyah. Awalnya saudara mungkin sudah percaya, tetapi jangan biarkan matamu melihat banyak hal di drama seri, di sosial media, dan membaca banyak hal di berita atau tren yang ada. Lalu saudara mulai percaya kepada hal lain yang bukan Tuhan. Wahyu 3 ayat 3, jadi ingatlah kembali akan apa yang sudah diajarkan kepadamu dahulu dan apa yang sudah kalian dengar. Jalankanlah itu dan bertobatlah dari dosa-dosamu. Kalau kalian tidak bangun, aku akan datang kepadamu seperti pencuri dan kalian tidak akan tahu kapan saatnya aku datang. Ingatlah kembali dalam bahasa aslinya, neo, to call to mind, bearing in mind, thinking, recall, remember, to make mention of atau mindful.
Yang ada di pikiran dan hatimu harusnya firman Tuhan, bukan yang lain. Nah, sekarang apa yang ada di pikiran saudara nih? Apakah sebatas kekhawatiran akan perang dunia ketiga? Apakah saudara sibuk khawatir dengan investasi, harga BBM naik, atau malah sebatas mau liburan di mana ya? Atau drama seri lagi penasaran ya, akhir dari ceritanya kemana ya? Nah, mari, ini panggilan untuk lebih berjaga-jaga. Justru pada saat kondisi dunia seperti ini, saudara harus lebih serius beribadah kepada Tuhan. Ingatlah pengajaran dari firman Tuhan yang selama ini didengarkan di MIC Church, sehingga saudara bisa jalankan dan bertobatlah. Karena saudara mengingat-ingat terus, lalu saudara melihat apalagi bagian hidup saya yang bisa diperbaiki sesuai dengan firman Tuhan yang memang saya renungkan setiap hari ini. Karena Tuhan mau datang untuk yang kedua kali. Bahkan kalau zaman seperti sekarang, kalaupun Tuhan belum datang di hari esok, maka banyak juga loh manusia yang memang terlebih dahulu pergi menghadap Tuhan. Ada satu pegawai, satu pet shop yang bawa anjingnya nemenin dia ke tempat kerja. Masalahnya pas jam pulang kerja, karena dia udah lapar, dia kelupaan bawa pulang anjingnya. Nah, lalu manajer dia kontak dan kasih foto bahwa dia lupa bawa anjingnya pulang. Tuh kasihan muka anjingnya. Pai, gue udah dilupain ya. Orang suka kelupaan, lupa taruh HP di mana, lupa taruh kunci di mana. Masalahnya konsekuensi akan makin parah kalau yang kita lupain adalah firman Tuhan. Padahal dulu pernah diajarkan cara hidup benar sesuai firman Tuhan dari zaman sekolah minggu. Tetapi karena kita lupa, kita jadi nggak hidup sesuai teladan firman Tuhan. Ingatlah kembali akan apa yang sudah diajarkan kepadamu dahulu. Jalankanlah dan bertobatlah. Nah, kata ingatlah kembali secara gramatikal itu present imperatif aktif. Berarti ingatlah kembali itu bicara satu kata perintah yang harus terus-menerus dilakukan. Jadi hari ini kita harus pikirkan firman Tuhan yang pernah kita dengar, dan besok pun, lusa pun, hari berikutnya pun, setiap hari harus mengingat kembali atau merenungkan firman Tuhan yang kita pernah dengar. Marilah kita kondisikan diri kita dalam keadaan diingatkan kembali lagi dan lagi akan firman Tuhan. Nah, kita bisa ikut setiap ada komsel atau setiap komunitas pria sejati, wanita bijak, atau ada pendalaman Alkitab, atau di setiap Rabu malam selama pandemik juga ada ibadah tengah minggu untuk berdoa bersama-sama. Nah, hal-hal itu mempermudah kita jaga api, supaya setiap hari secara terus-menerus memang kita tuh mengingat kembali semua firman Tuhan yang diajarkan, karena kita bahas firman Tuhan di setiap hari. Di pria sejati, wanita bijak, di doa tengah minggu. Nah, pertanyaannya, apakah aktivitas saudara selama pandemi? Apakah hari-harimu banyak dipenuhi dengan pertemuan yang membahas firman Tuhan? Atau justru malah saudara berkumpul bersama teman-teman atau lingkungan yang gak membuat saudara itu bertumbuh dalam Kristus? Pilihan di tangan saudara. Apakah yang saudara taruh dalam pikiran saudara sekarang? Apakah sebatas info kapan sih flash sale? Ataukah sebatas ada film apa yang bagus ya? Ataukah saudara mau serius mengingat kembali pengajaran firman Tuhan? Mari jangan kendor beribadah. Ataukah saudara mau sibuk seru-seruan dalam grup chat yang sibuk mengirimkan berita kekhawatiran terus-menerus? Atau saudara mau sibuk aktif di dalam grup yang membawa pertumbuhan di dalam Kristus? Pilihan di tangan saudara. Mari justru di grup anak-anak Tuhan, baca, responi, hargai, beritakan kabar baik dan jadilah berkat. Karena anugerahnya Tuhan Yesus terus ketuk pintu, siap untuk mengisi hidup kita dengan kasih-Nya. Kasih Kristus itu gigih, namun gak pernah memaksa kita. Ingatlah kembali akan apa yang sudah diajarkan kepadamu dahulu, jalankanlah dan bertobatlah. Kata jalankanlah dalam bahasa aslinya tereo, to keep watch over, to guard, to hold it firmly, preserve, maintain something in its original or its existing state. Jadi jalankanlah itu bicara satu keseriusan memegang erat pengajaran iman kita supaya tidak dikontaminasi oleh keadaan atau sosial media atau drama seri atau apapun, atau satu keseriusan menjaga kondisi iman kita tetap dalam kondisi prima seperti pada awalnya kita pernah berapi-api di dalam Tuhan. Nah, peperangan sebenarnya adalah ketika kita selesai beribadah online.
Bagaimana kita bisa mengingat firman Tuhan yang dibagikan, lalu mempraktekkannya, menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa tetap senyum penuh kasih ketika sekeliling kita memperlakukan kita mungkin gak adil. Kita bisa tetap sabar, tetap kendaliin diri, atau mungkin tetap jadi garam dan terang walau apapun yang terjadi. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Jadi ingatlah kembali akan apa yang sudah diajarkan kepadamu dahulu dan apa yang sudah kalian dengar. Jalankanlah itu dan bertobatlah dari dosa-dosamu. Bangunlah dalam bahasa aslinya Gregoreo, to keep awake, to keep watch, stay on the alert, stay awake. Mari janganlah tertidur rohanimu. Tetaplah melek rohanimu, tetap berjaga-jaga, jangan terlena, terbawa santai dalam situasi dunia dengan ancaman virus, kebiasaan mungkin mager, atau work from home, drama seri from home, atau malas ketemu orang. Nah, misalnya mungkin kalau kita lagi menyetir mobil keluar kota, akan berbahaya kalau kita ketiduran, nggak berjaga-jaga, tetap melek, bisa tabrakan. Dan bahkan kalaupun kita mau liburan, tahu-tahu kita ketiduran dan kelewatan jam terbang kita, wah kita bisa ketinggalan pesawat. Nah kalau kita rohaninya tertidur, maka kita jadi nggak ikut serta atau terlewat dalam kegerakan Tuhan. Maka itu bangunlah dan kuatkanlah kerohanianmu yang sudah hampir mati. Bangunlah walau mungkin saudara lelah dengan keadaan. Bangunlah, tetaplah melek rohani walau si jahat coba membutakan saudara dengan kekhawatiran masa depan, atau si jahat coba membutakan kerohanianmu dengan film yang menarik yang menyita waktumu, atau sosial media yang gak pernah habis kalau di scroll ke bawah. Mari saudara ingatlah kembali firman Tuhan, jalankanlah dan bertobatlah. Tuhan selalu menunggu kita untuk kembali pulang. Ini panggilan untuk lebih berjaga-jaga supaya setiap kita dalam kondisi lebih siap menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa Tuhan, kita satu hati berdoa. Kami minta ampun untuk setiap dosa, pelanggaran, kesalahan kami Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan untuk lebih dibangkitkan lagi, lebih disiapkan lagi Tuhan, untuk lebih berjaga-jaga untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan, untuk kami bisa dipersiapkan untuk menghadapi Tuhan tantangan-tantangan yang ada di dunia. Mampukan setiap kami bangun dari tidur kerohanian kami Tuhan. Mampukan setiap dari kami Tuhan untuk lebih berjaga-jaga lagi, beribadah dengan lebih teratur lagi Tuhan. Mampu rapi Tuhan setiap kami Tuhan, api yang padam Tuhan siang hari ini Tuhan dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mulai hari ini Tuhan, kami gak akan pernah sama lagi Tuhan. In Jesus name we pray, amen. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.